Salam pemirsa, salam Eating News. Jumpa lagi di channel Eating News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita insiden skorsing terhadap 3 orang staf rumah duka Shanghai masih terus memanas. Seorang anggota staf rumah duka mengungkapkan bahwa sejak 1 April, rumah duka mengkremasi jenazah hingga pukul 00.00 tengah malam setiap harinya karena jumlah kematian COVID-19 meningkat sampai 2 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Informasi ini telah menimbulkan tanda tanya besar tentang seberapa besarnya jumlah korban tewas di Shanghai, terutama sejak lockdown ketat demi merealisasikan 0 kasus infeksi digelar otoritas. Simak selengkapnya. Pada 21 April, akun Weibo resmi Komisi Pengawasan Disiplin Kota Shanghai memberitakan bahwa pada 14 April, rumah duka di distrik Jiating menolak memberikan layanan penanganan jenazah dengan alasan demi pencegahan dan pengendalian epidemi. Sekretaris cabang partai dan direktur rumah duka, yakni Lucian Liang, telah mendapat peringatan dan wakil direktur Tao Chie dan Chiang Yiqing namanya telah dimasukkan ke dalam daftar investigasi oleh Komisi Pengawasan Disiplin Kota Shanghai. Pada 22 April, seorang anggota staf dari Dinas Kependudukan Shanghai memposting di internet bahwa dia ingin mencoba untuk meluruskan masalah. Menurut pendapatnya, itu besar kemungkinan hanya karena kesalahpahaman mengenai beban tugas dari staf rumah duka di distrik Jiating. Menurut artikel tersebut, Mr. Ku, seorang lansia yang merupakan tokoh budaya, istrinya meninggal dunia seminggu sebelumnya setelah menghubungi rumah duka di distrik karena miskomunikasi sehingga timbul beberapa perbedaan pendapat dalam soal proses kremasi. Insiden itu jadi memanas akibat Mr. Ku menulis materi dan mengirimkannya ke grup di sosial media. Namun pimpinan dari rumah duka meminta maaf kepada Mr. Ku melalui sambungan telepon. Dia juga menyatakan bahwa masalah ini sudah dianggap selesai sehingga tidak perlu diperpanjang lagi. Sedangkan staf terkait di rumah duka juga telah dikenakan hukuman. Namun setelah media mempublikasikan insiden tersebut, Komisi Inspeksi Disiplin jadi turun tangan sehingga ketiga staf rumah duka itu mendapat hukuman. Namun inti dari artikel yang menimbulkan masalah adalah bahwa anggota staf rumah duka telah membuka aib pihak yang berwenang tentang sejak 1 April, semua staf rumah duka tidak bisa pulang selama 24 jam karena jumlah orang yang meninggal meningkat sampai 2 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu, sehingga kremasi jenazah terpaksa berlangsung sampai pukul 12.30 malam setiap harinya. Tugas yang berat ini semata untuk mempertahankan dan supaya operasi kota tetap bisa berjalan normal. Informasi ini telah menarik perhatian publik secara luas. Chin Peng, seorang komentator urusan terkini yang tinggal di Amerika Serikat, dalam pesannya di Twitter menyebutkan, sebelum kasus COVID-19 merajalela, jumlah orang yang meninggal di kota Shanghai setiap tahunnya sekitar 115.000 orang, sekarang 700 orang yang meninggal setiap hari, jadi ketambahan 10.000 kematian dalam sebulan. Ada juga netizen Weibo yang mempertanyakan, rumah duka di Shanghai bukan hanya ini loh. Jadi informasi ini sangat penting. Pada tahun 2021, jumlah kematian per hari di Shanghai sekitar 380 kasus. Dengan asumsi ini dapat kita nilai bahwa sejak bulan April, jumlah tambahan kematian per hari mencapai setidaknya 300 kasus atau bahkan lebih. Jadi jumlah ini dalam sebulan bisa mencapai 10.000. Netizen lain bertanya, sebagaimana yang diberitakan oleh pihak berwenang Shanghai, bahwa jumlah orang yang meninggal dunia akibat gelombang baru epidemi COVID-19 di Shanghai tidak melebihi 50 kasus, padahal jumlah kematian per hari di Shanghai pada tahun 2021 adalah sekitar 382 kasus, sedangkan sejak 1 April, staf rumah duka harus bekerja siang dan malam karena jumlah kremasi jenazah naik 2 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Bolehkah saya bertanya, dari mana jenazah yang jumlahnya sampai naik 2 kali lipat itu berasal? Netizen yang menggunakan nama Patrick 200402 menulis, sejak lama sudah ada yang mengingatkan bahwa lockdown ketat di Shanghai dan menghentikan layanan medis normal di rumah-rumah sakit dapat berdampak negatif terhadap pasien non-COVID-19 yang membutuhkan konsultasi medis secara reguler.
itu dapat menimbulkan bencana sekunder yang sulit diprediksi, tampaknya keluhan staf rumah duka di Shanghai itu telah mengkonfirmasi adanya hal itu. Sudah lebih dari sebulan sejak otoritas Shanghai menerapkan lockdown ketat, jumlah infeksi tetap tinggi. Sejauh ini total warga yang didiagnosis terinfeksi COVID-19 telah mencapai lebih dari 400.000 orang. Namun laporan resmi yang tercatat hingga 21 April, jumlah kematiannya hanya sebanyak 36 kasus. Shanghai yang berpenduduk sekitar 26 juta jiwa, dengan jumlah kematian per bulannya yang 9 per 100.000 tentunya sulit dipercaya oleh para ahli. Ben Cowling, seorang profesor di School of Public Health di University of Hong Kong mengatakan kepada Vice, sebuah media baru di Amerika Serikat, bahwa statistik resmi di Shanghai jelas tidak mencerminkan skala kematian sebenarnya di daratan Tiongkok, mana mungkin dapat mengurangi keparahan sampai tingkat seperti itu dengan tanpa melibatkan intervensi. Misalnya, dalam 28 hari terakhir, terdapat 137.000 orang di Singapura yang terinfeksi COVID-19, di mana sekitar 547 diantaranya meninggal dunia. BBC mengutip analisis Chin Tong Yan, seorang ahli virologi dan profesor Departemen Biokimia Sekolah Kedokteran Lee Ka-shing di Universitas Hong Kong, memberitakan bahwa pihak berwenang Shanghai sekarang mengakui bahwa ada kematian yang mungkin hanya demi pembenaran diri mereka sendiri, karena tidak masuk akal kalau tidak ada kematian, tetapi angka-angka yang dirilis mereka sejauh ini mungkin hanya bagian kecil dari besarnya jumlah yang terus ditutup-tutupi. Sekian Iting News hari ini. Terima kasih telah menonton, dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.